Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Affandi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik di kelas PAIA semester 4, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, saya dan rekan saya, Mbak Uswatun Hasanah, akan membahas mengenai Islam di Asia Tenggara. Saya Cici Sahani sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Tidaklah mudah untuk menjawab kapan, di mana, mengapa, dalam bentuk apa Islam mulai menimbulkan dampak pada masyarakat Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara itu sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Seperti diyakini oleh Arnold, ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang dimana menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab itu menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Proses konversi Islam di kalangan pribumi Asia Tenggara baru terjadi pada masa berikutnya, seperti yang dikemukakan oleh Azra. Mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan ke dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama, sebagaimana dikemukakan Arnold dan dipegangi banyak sarjana Indonesia sampai Malaysia. Tetapi hanyalah setelah abad ke-12 pengaruh Islam itu baru kelihatan lebih nyata. Karena itu proses Islamisasi nampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan ke-16, seperti tergambar secara implisit dalam pembahasan yang tadi saya bahas, yang Islam di Asia Tenggara itu pada awalnya diperkenalkan melalui perdagangan, hubungan perkawinan. Para pedagang Muslim Arab diyakini menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan di wilayah ini. Para pedagang Muslim tersebut juga melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Dengan pembentukan keluarga Muslim ini, maka komunitas-komunitas Muslim pun terbentuk yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Singkatnya sih, mengapa Islam itu dapat diterima sih dengan mudah sebagai agama? Karena Islam itu mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk lokal. Nah, itu kenapa Islam lebih dapat diterima dengan mudah. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara itu memiliki watak dan karakteristik yang khas, yang berbeda dengan watak Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Muslim. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal, sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu, misalnya, seperti yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra, adalah watak Islam yang lebih damai,
ramah, dan toleran. Thomas W. Arnold dalam buku klasiknya The Preaching of Islam, Arnold menyimpulkan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara yang damai seperti itu pada gilirannya memunculkan konsekuensi yang dibahasakan. Asyumardi Azra sebagai Islam Asia Tenggara yang lebih lunak, lebih jinak, lebih toleran, atau bahkan sangat akomodatif terhadap kepercayaan, praktek keagamaan, tradisi, dan budaya lokal. Islam yang menjadi agama mayoritas di 3 wilayah utama yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam menjadi faktor penting dalam proses sosial budaya, politik, dan pendidikan. Begitu besar pengaruh yang dibawa Islam terhadap penganutnya, sehingga agama ini seringkali memasuki ruang publik yang tidak terbatas. Sebagai way of Islam berpengaruh pada berbagai lini kehidupan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya. Islam berpengaruh dalam kehidupan politik, berbangsa, dan juga bernegara. Begitu pula dalam berperilaku kesehari-harian. Sesuai dengan kondisi dan watak masyarakat Melayu yang mendiami kawasan ini, Islam itu tampil dalam wajah yang toleran, damai, dan moderat. Meski demikian, juga tidak sepenuhnya sepi dari reaksi-reaksi yang berbau kekerasan, khususnya ketika berhadapan dengan negara dan penganut agama lain yang dianggap tidak toleran. Sementara di berbagai wilayah seperti Singapura, Filipina, Thailand, Selatan, Myanmar, dan Kamboja, di mana Muslim itu berada pada posisi minoritas. Mereka berjuang dengan keragaman bentuk tantangan yang dihadapinya untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya. Keadaan tersebut menempatkan variasi wajah dan dinamika Islam yang muncul sebagai akibat dari respon atas kondisi sosial dan politik masing-masing negara di kawasan ini. Tidak mudah untuk membuat generalisasi atas fenomena dan dinamika Muslim Asia Tenggara dengan suatu ungkapan tertentu seperti sinkretis, seperti yang disebut Greece. Selain itu, perjalanan waktu juga membawa perubahan aktivitas, cara pandang, kerangka berpikir, dan sikap Muslim Asia Tenggara itu sebagai ekspresi adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, yang dapat dikatakan di sini adalah bahwa Muslim Asia Tenggara itu mengalami dinamika yang variatif terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan kondisi sosial, kultural, politik, hukum, ekonomi negara masing-masing. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Dan pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya Mbak Uswatul Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan salah satu dari 7 wilayah kebudayaan atau peradaban Islam yang tegasnya terdiri dari wilayah kebudayaan Islam Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, Islam Asia Tenggara atau Melayu. Perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase. Pertama adalah fase singgahnya para pedagang Muslim di pelabuhan Asia Tenggara. Kedua, adanya komunitas-komunitas Muslim di beberapa daerah di Nusantara. Ketiga, adalah fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari proses Islamisasi masifnya kerajaan Islam atau kesultanan. Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan memainkan peranan tidak hanya dalam pemapanan kesultanan sebagai institusi politik Islam, pembentukan dan pengembangan institusi-institusi Muslim lainnya, seperti pendidikan dan hukum atau peradilan agama,
tetapi juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Sejak kehadirannya, Kesultanan Islam menjadi kekuatan vital dalam perdagangan bebas internasional. Dalam masa perdagangan bebas internasional ini, Kesultanan mencapai kemakmuran yang pada gilirannya sangat menentukan bagi perkembangan Islam secara keseluruhan di Asia Tenggara. Di antara kerajaan Islam yang dimaksud adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Palembang. Di Pulau Jawa terdapat antara lain Kesultanan Demak yang dilanjutkan oleh Kesultanan Panjang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Contoh lainnya adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang muslim yang bernama Bayang Ullah. Walaupun rajanya sudah masuk Islam, namun belum menerapkan Islam sebagai institusi politik. Kesultanan Ternate baru menjadi institusi politik Islam setelah Kerajaan Ternate dengan sultan pertamanya Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486. Kerajaan lain yang menjadi representasi Islam di Maluku adalah Tidore dan Kerajaan Bacan. Selain itu, berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Papua yang memeluk Islam. Institusi Islam lainnya di Kalimantan adalah Kesultanan Sambas, Pontianak, Banjar, Pasir, Bulungan, Tanjung Pura, Mempawah, Sintang, dan Kutai. Di Sulawesi, Islam diterapkan dalam institusi kerajaan Goa dan Talo, Bone, Wajo, Sompeng, dan Luwu. Sementara di Nusa Tenggara, penerapan Islam dilaksanakan dalam institusi Kesultanan Bima. Selanjutnya ialah penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semua didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur-jalur tersebut semua menyesuaikan dengan budaya timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Berkaitan dengan hal itu, maka Huka Chandra Sasmita mengemukakan ada beberapa saluran masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang, ada 6, yaitu saluran perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan laut Asia Tenggara khususnya Selat Malaka telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang karena memiliki posisi yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan laut Asia Tenggara hingga pada abad ke-7 dan hingga ke-16 itu membuat pedagang-pedagang Muslim seperti Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan menjadi salah satu penyebab kuatnya pengaruh peradaban Islam di Asia Tenggara. Hubungan dalam jalur perdagangan inilah yang menciptakan interaksi antara pedagang Islam dan penduduk asli di Asia Tenggara. Dari interaksi itu kemudian muncul pengaruh yang kuat dari satu pihak pada pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang memberikan pengaruh adalah para pedagang dan ulama dari Arab. Pengaruh inilah yang kemudian menjadi pergeseran dalam sistem kehidupan masyarakat Islam Tenggara, masyarakat Asia Tenggara.
Jika sebelumnya di masa kerajaan berjaya, kepercayaan yang dominan di kalangan masyarakat adalah dinamisme. Namun dengan adanya pengaruh dari perdagangan Islam, banyak masyarakat yang kemudian beralih menganut monoteisme. Saluran berikutnya ialah saluran perkawinan. Dalam perkembangan berikutnya ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Jalur yang ketiga adalah saluran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses islamisasi di Asia Tenggara. Pengajaran-pengajaran tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal majis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Jalur keempat ialah saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu, mengajarkan Islam. Saluran yang kelima ialah saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan para penonton untuk mengikutinya, mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, yaitu hikayat, babad, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Dan saluran yang terakhir ialah saluran politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan. Bukan Islam itu masuk memeluk. Kerajaan bukan Islam itu masuk dan memeluk Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf.